Halo semua, balik di sini dan kali ini kita mau ngebahas si Redmi Pad SE setelah 3 minggu pemakaian. Ada keluh kesah yang kita alamin, juga ada benefit yang bakal lu dapat kalau lu pakai si Redmi Pad SE ini. Oke, langsung aja kita bahas, tapi setelah yang satu ini. Ya, Redmi Pad SE, buat kalian yang belum tahu secara spesifikasi, singkat aja Redmi Pad SE ini dibekali dengan Android 13 dan MIUI 14. Dibekali chipset Snapdragon 680 6nm 4G. CPU-nya octa-core dengan kecepatan maksimalnya di 2,4 GHz. Dibekali RAM 4 GB dengan LPDDR4E dan internal storage-nya 128 GB, itu dengan eMMC 5.1. Secara build quality ini apik banget, semuanya berbahan metal tanpa sambungan, jadi ini benar-benar cakep. Kamera depannya 5 megapiksel dengan perekaman di 1080 30 fps dan kamera belakangnya 8 megapiksel dengan perekamannya juga di 1080 30 fps. Ya, untuk kamera ini terbilang cukup baik dibandingkan dengan merek sebelah. Di harga 2 juta, ini 1.999.000. Baterainya ini 8.000 mAh, jadi ini baterainya terbilang gede, jadi ini cukup buat kalian gunain dalam seharian, buat main game, buat scroll-scroll, buat nonton film. Ini udah cukup banget. Dan juga ini udah dibekali 4 speaker, yaitu udah pakai Dolby Atmos. Ya, jadi udah enak banget. Ini dipakai buat dengerin musik, dengerin film, ini udah cakep banget. Dan gak lupa juga ini masih dibekali dengan audio jack 3,5 mm. Jadi kalian masih bisa pakai headset manual di Pad SE ini. Layarnya ini Full HD Plus 11 inci dengan refresh rate hingga 90 Hz. Bersertifikat biru cahaya dari TUF dan juga ini udah bersertifikat anti flicker dari TUF juga. Touch sampling rate-nya ini hingga di 180 Hz. Dan juga screen to body ratio-nya ini di 84,4% ya. Ini jadi udah lumayan lebar. Memang masih menyisakan bagian atas, bawah, dan sampingnya, tapi ini udah cukup lebar ya untuk layarnya. Color gamut-nya ini di 70% NTSC ya. Ya, di harga 1,9 juta ini kameranya terbilang cukup baik dibandingkan dengan merek sebelah. Ini udah di 8 megapiksel dan juga 5 megapiksel di perekaman 1080 30 fps. Sedangkan di merek sebelah itu kalau nggak salah hanya di 720 30 fps. Dan sedangkan ini udah di 1080 30 fps. Jadi udah cakep ya. Dan harganya juga terbilang beda loh. Ini di harga 1,9 juta, sedangkan itu udah di harga 2 juta ke atas, sekitar 2,5 ke atas ya. Ini perbedaan yang menurut gua benefit banget dari si Redmi Pad SE. Kemudian Redmi Pad SE ini kita tes Antutu benchmark versi 9. Nah, di sini dapat skor 203 ribuan. Udah lumayan gede, tapi memang ini terbilang masih pas ya di Snapdragon 680. Nah, kemudian kita tes untuk kameranya. Untuk kamera depannya ini 5 megapiksel, tapi hasil fotonya bagus ya. Memang nggak begitu bagus banget, tapi untuk di harga 1,9 juta Redmi Pad SE ini lumayan baik. Detailnya dapat, tapi memang masih ada agak-agak kurang bagus. Dan untuk perekaman videonya di kamera depan ini belum imbang, maksud gua ini belum benar-benar stabil karena belum ada OIS, juga belum ada ACE. Jadi getar ya, kalau kita jalan sambil ngerekam itu pasti gerak-gerak banget. Kemudian di kamera belakangnya kita tes foto, hasilnya lumayan bagus. Memang masih kurang detail tapi nggak detail banget ya untuk kerapatan warnanya. Untuk kontrasnya ini masih terbilang masih baik, nggak over kontras. Untuk perekaman videonya di 1080 30 fps nya ini juga masih goyang-goyang ya, karena belum ada OIS juga belum ada ACE di perangkat ini ya. Lanjut kita tes main Mobile Legends. Di tes main Mobile Legends ini dapat di settingan rata kanan high ultra ya. Waktu gua main ini nggak ada kendala sama sekali, lancar-lancar aja. Gua rasa sih ini dapat di 60 fps. Padahal ini refresh rate layarnya udah di 90 Hz. Harusnya sih udah bisa unlock di 90 fps. Tapi sayangnya di sini belum. Oke, kemudian kita lanjut main di PUBG Mobile. Untuk main PUBG Mobile ini dapat di settingan
Graphics balance dengan refresh rate high. Ya, ini kerasa banget untuk drop frame rate-nya, juga buat main ini kerasa nggak nyaman. Gua mainin ini kurang lebihnya di 30 menit sampai 1 jam, ini gua ngerasa kurang enak banget untuk main PUBG Mobile ya. Karena di sini menggunakan grafis yang harusnya lebih baik, dengan permainan di PUBG Mobile harusnya kan banyak banget warna-warna yang harusnya baik gitu, nggak merusak kenyamanan mata kita. Tapi sayangnya di Redmi Pad SE ini kerasa banget untuk drop frame rate-nya ya. Tapi untuk sejauh ini untuk main PUBG Mobile ya bisa-bisa aja, tapi ya memang nggak bisa seperti kita main PUBG Mobile secara profesional ya. Karena ya itu tadi, karena terjadi drop frame rate yang mungkin akan mengganggu banget buat main PUBG Mobile ya. Ya, buat sosial media ini terbilang masih sangat-sangat nyaman karena ini udah di 90 Hz refresh rate-nya. Butuh buka-buka Instagram, buka-buka Facebook, buka-buka TikTok ini udah lancar banget, nggak ada keluhan ya. Lanjut kita buat nonton. Nah, nonton ini udah nyaman banget, layarnya udah 11 inci dengan refresh rate 90 Hz, udah bersertifikat cahaya biru, bebas flicker, ini udah nyaman banget ya untuk nonton. Dan juga ini udah dibekali dengan speaker 4 speaker, yaitu dari Dolby Atmos. Suaranya ini bener-bener enak ya, walaupun memang di harga 2 juta. Tapi ini udah bener-bener enak ya. Suaranya dapat banget di atas, kanan kiri itu dua-dua itu udah enak banget buat nonton ya. Sangat bagus. Memang berbahan plastik tapi bahannya benar-benar premium dibandingkan dengan menggelegar lah kalau kita mau nonton-nonton seperti film-film di bioskop. Oke, kesimpulannya apa benefit yang bakal kita dapat? Yang pertama, kita bakal dapat build quality yang premium, bro. Ini benar-benar premium. Semuanya berbahan dari metal tanpa sambungan. Jadi ini udah benar-benar enak. Layarnya lebar banget, ini 11 inci dengan refresh rate 90 Hz, juga udah full HD+. Jadi udah nyaman banget ya. Terus enak banget buat nonton ya. Speakernya 4 udah stereo, udah bersertifikat Dolby Atmos. Jadi udah enak banget buat dengerin musik maupun buat nonton. Dan ini udah dibekali dengan Snapdragon 680 6 nanometer. Tapi ini jenisnya masih 4G ya. Tapi untuk saat ini sih di Indonesia ya, untuk 5G mungkin belum banyak banget. Tapi untuk saat ini ya. Tapi mungkin ke depan akan kita butuhkan untuk 5G. Kecepatannya ya pasti lebih jauh, lebih baik dari si 4G sekarang ini. Nah, sedangkan ini masih Snapdragon 680 4G 6 nanometer. Tapi udah cukup lah di harga 2 juta ya. Ada keuntungan juga ada kekurangannya. Ini menurut gue sih bukan kekurangan yang banget, cuman menurut gue aja ya. Gimana dari kalian itu terserah kalian. Tapi kalau menurut kita, di sini kita udah nyoba sekurang lebihnya di 3 minggu. Ini kita ngerasain ada keluh kesahnya, ada keluhannya. Ya, ini internal storage-nya menggunakan jenis eMMC ya 5.1. Ini kerasa menurut gue ini lumayan berat. Ya, kalau kita buat kebutuhan sehari-hari begitu panas, ini kerasa banget, ini agak berat gitu kalau buat main game ya. Nah itu agak nggak nyaman. Kemudian waktu bootingnya ini terbilang lama. Maksud gue gini, jadi ceritanya kita itu pernah sampai dengan habis baterai, habis lanjut. Terus kemudian kita casin nih. Setelah itu sekitar 60% kita hidupin. Lama banget bro, bootingnya lama, bener-bener lama. Gue nggak tahu itu karena apa ya. Apa karena RAM-nya yang LPDDR4X atau karena internal storage-nya yang masih menggunakan eMMC 5.1. Tapi yang jelas ini benar-benar lama bootingnya ya. Terus pas kita tes AnTuTu benchmark, Redmi Pad SE ini restart sendiri. Nah, gimana tuh? Nah, bingung kan gua? Lanjut lagi, kita tes main Mobile Legends, waktu awal masuk habis download langsung restart sendiri juga. Gua nggak tahu sih ini masalahnya di mana. Yang jelas ini benar-benar mengganggu kita ya. Ini kerasa nggak nyaman ya, walaupun untuk main PUBG Mobile ini bisa. Nggak tahu kenapa ya, apa karena dia terlalu panas atau karena internal storage-nya atau RAM-nya. Yang jelas gua tanda kutip untuk itu ya. Gua berharap sih untuk Xiaomi kalau ngeluarin jenis pad lagi, gue berharap sih ini lebih baik dari yang sekarang ini ya. Terus yang berikutnya kameranya ya, kameranya memang udah lebih baik dari merek sebelah, tapi tetap aja kita berharap sih kameranya lebih baik ya, resolusinya bukan di 5 ataupun 8 megapiksel.
Gue berharap sih bisa di 32 megapiksel gitu ya, dan juga udah menggunakan OIS ataupun ACE. Sayangnya kan di Redmi Pad SE ini belum ada OIS ataupun ACE. Jadi kalau kita ngerekam video ini masih goncang-goncang banget, bener-bener gempa ya, karena belum ada OIS juga belum ada ACE. Tapi walaupun memang sebenarnya sih Redmi Pad SE ini bukan diperuntukkan untuk kalian yang suka-suka foto ya, karena ya ini kan jenisnya pad ya, bukan untuk HP gitu yang bisa kita selfie-selfie kemana-mana atau kamera-kamera gitu kan. Ini ya memang bukan peruntukannya. Tapi tetap aja kalau gue sih berharap ini bisa lebih baik ya. Minimal ya resolusinya dinaikin lagi, bukan di 8, dan juga udah ada OIS ataupun ACE-nya ya. Ya gitulah kekurangan keluh kesah yang kita alamin selama ini kurang lebih di 3 minggu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita untuk Redmi Pad SE setelah 3 minggu pemakaian. Buat kalian yang baru mampir di channel Desa ID, jangan lupa untuk support channel Desa ID dengan cara klik subscribe. Kalau kalian merasa suka silahkan klik like. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini. Dan kalau kalian ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Oke, gue Agus dari channel Desa ID. Sampai jumpa di video berikutnya.